Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kunci 7 Dunia, yaitu channel yang akan membahas peristiwa dan kejadian-kejadian unik di dunia untuk menambah wawasan kita bersama. Kali ini kami akan membahas mengenai asal-usul diketemukannya benda-benda sehari-hari sekitar kita. Sebelumnya, kami mohon bantuan dan dukungannya teman-teman untuk channel ini. Tolong subscribe dan nyalakan tanda loncengnya sehingga teman-teman bisa tahu setiap ada video terbaru dari channel ini. Nah, sekarang yuk kita mulai pembahasannya. Kertas sampai detik ini merupakan benda yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, walaupun perkembangan zaman sudah memasuki era digital. Kertas ditemukan pertama kali sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang kasim pengadilan di Cina pada era dinasti Han yang bernama Cai Lun. Beliau mempunyai ide untuk membuat media tulis yang lebih ringan karena saat itu media tulis masih menggunakan bilah-bilah bambu yang diukir. Kok kepikiran ya? Ternyata ada ceritanya loh teman-teman. Jadi saat itu beliau baru menjabat sebagai kasim pengadilan. Beliau diberikan banyak sekali dokumen-dokumen pengadilan yang harus dipelajari di rumah. Beliau membawa dokumen-dokumen tersebut menggunakan gerobak yang ditarik oleh kerbau. Tetapi di tengah jalan gerobak tergelincir karena terlalu berat. Dan semua dokumen tercecer ke dalam lumpur. Karena itulah beliau berpikir harus ada media tulis lain yang lebih ringan. Setelah itu dia membuat kertas dari kulit kayu murbei. Bagian dalamnya direndam di air, dipukul-pukul sehingga seratnya lepas. Bersama dengan kulit, direndam pula bahan rami, kain bekas, dan jala ikan. Setelah menjadi bubur, bahan ini ditekan sehingga menjadi tipis dan dijemur. Lalu jadilah kertas yang mutunya masih belum sebagus sekarang. Tetapi penemuan tersebut merupakan penemuan besar yang dapat membantu peradaban manusia. Setelah penemuan kertas itu, kertas pun tersebar ke seluruh dunia. Bahkan di negara kita, kertas dibuat pertama kali di abad 7 di kota Ponorogo menggunakan bahan baku kayu setempat. Kertas Ponorogo ini dipakai untuk media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Keren banget ya teman-teman ya. Teman-teman, kita sebagai Indonesia pastinya mengenal nasi karena merupakan makanan sehari-hari kita yang terbuat dari beras. Tapi teman-teman tahu nggak, siapa yang menanam beras pertama kali? Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa beras atau padi pertama kali ditanam sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi di Thailand, baru kemudian menyebar ke daerah India dan China. Tapi ada juga sumber yang menyebutkan justru beras pertama kali ditanam sekitar 10.000 tahun lalu di China, dan pertama kali ditemukan tanaman padi itu di sekitar Sungai Yangtze, China. Baru menyebar ke India dan negara-negara Asia lainnya karena dibawa oleh pedagang-pedagang China. Walaupun terdapat dua versi yang berbeda atas asal-usul beras ini, tapi sama-sama menunjukkan kalau keberadaan beras sudah lebih dari 5.000 tahun yang lalu ya teman-teman. Sudah selama itu orang Asia mengkonsumsi beras. Manusia saat ini dapat melakukan transportasi melalui darat, laut, dan udara, yang dimana untuk transportasi darat dimudahkan karena adanya roda. Berkat ditemukan roda inilah, manusia dimudahkan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Terus kapan sih roda ditemukan? Roda tertua yang pernah ditemukan adalah sebuah roda kuno dari tahun 3500 sebelum Masehi di zaman Mesopotamia. Sedangkan kapan tepatnya roda ditemukan oleh manusia diyakini antara 5.700 sampai 4.700 sebelum Masehi. Pada awalnya roda digunakan sebagai alat untuk membuat perabotan keramik. Sedangkan roda mulai digunakan sebagai alat transportasi itu sekitar tahun 3.500 sampai 3.350 sebelum Masehi. Hal ini tertera sebagai gambaran pada Gucci Brononais yang berasal dari tahun 3.500 sebelum Masehi. Awalnya roda berbentuk batu bulat, lalu menjadi patungan kayu bulat, lalu menjadi jari-jari, dan seterusnya sampai saat ini menggunakan bahan baku karet. Sendal diperkirakan sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Diperkirakan suku Anasazi, yaitu suku kuno yang mendiami daratan barat daya Amerika, menggunakan sendal yang terbuat dari serat tanaman yucca yang disusun menjadi anyaman. Lalu bangsa Mesir kuno diduga sudah menggunakan alas kaki sejak 4.000 tahun sebelum Masehi, atau sekira-kira 6.000 tahun yang lalu. Penggunaan alas kaki ini ditemukan dalam berbagai mural yang digambarkan dengan desainnya bertatakan permata digunakan oleh Firaun. Sedangkan sendal tertua yang ditemukan oleh arkeolog berasal dari 1.500 sebelum Masehi dan terbuat dari bahan papirus. Bangsa-bangsa lain pun menggunakan sendal dengan berbagai bahan tersendiri. Suku Masai Afrika, sendal jepit terbuat dari bahan kulit hewan. Sedangkan di India, sendal kebanyakan terbuat dari kayu. Orang Cina dan Jepang lebih menyukai bahan dari jerami. Lalu, bagaimana sejarah sendal jepit yang kita tahu sekarang ini? Ternyata sendal jepit asal dari Jepang.
Sewaktu Perang Dunia Kedua, para tentara Barat membawa souvenir berupa sandal jepit khas Jepang yang terbuat dari kayu. Orang-orang Barat sangat menyukai souvenir-souvenir tersebut, tetapi karena berbahan kayu menjadi terlalu berat dan kaku. Oleh karena itu, produsen Amerika mengubah bahan bakunya. Mereka memproduksi sandal jepit berbahan karet yang lebih ringan, seperti sandal jepit pada umumnya yang sekarang kita tahu. Hayo, siapa di sini yang tidak tahu bolpen atau pulpen? Tentunya kita semua tahu pulpen. Adalah berkat Laszlo Joseph Biro, kita semua dapat mengenal pulpen. Biro adalah warga negara Hongaria yang lahir di Budapest pada tahun 1899. Awalnya berprofesi sebagai wartawan. Ia banyak mencermati proses percetakan koran dan berbagai media cetak lainnya. Ia mengamati bahwa tinta cetak pada surat kabar ternyata cepat sekali mengering. Ia pun berpikir untuk membuat alat tulis berisi tinta yang dapat digoreskan di kertas dan cepat mengering sehingga bisa digunakan sebagai alat tulis hari-hari. Ia melakukan banyak sekali eksperimen bersama saudaranya Georgi, yaitu seorang kimiawan. Setelah berkali-kali kegagalan dan eksperimen, mereka pun menciptakan wadah tinta dengan ujung yang memiliki bola yang dapat bergerak bebas, berputar untuk mengalihkan tinta. Akhirnya mereka berani memamerkan temuannya di ajang Budapest International Fair di tahun 1931, dan pada tanggal 10 Juni 1943 Biro mematenkan penemuannya tersebut. Produk bolpen dengan teknologi milik Biro dalam waktu singkat langsung terkenal dan menyebar kemana-mana. Britania Raya memproduksi pulpen ini secara massal untuk keperluan Angkatan Udara Britania Raya. Desain pulpen milik Biro yang dianggap modern dinilai praktis untuk membawa terbang dibandingkan pen isi ulang yang biasa digunakan sebelumnya. Ketenaran pulpen milik Biro pun semakin tidak terbendung di seluruh dunia. Menurut catatan sejarah, jam matahari merupakan jam tertua dalam peradaban manusia. Seorang ahli astronomi muslim bernama Ibnu Al-Shatir menciptakannya sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Cara kerja jam ini memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan datar berdasarkan letak matahari. Ibnu Al-Shatir membagi waktu dalam sehari dengan 12 jam. Sementara itu, sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu, obelisk digunakan oleh orang Mesir untuk mengukur waktu dan membuat kalender. Hingga tahun 1400 sebelum Masehi, mereka menggunakan jam air yang diberi nama klepsidra. Jam air yang paling canggih diketemukan pertama kali di zaman kejayaan Islam yang dibuat oleh Al-Jaziri yang berbentuk gajah dan dapat menghasilkan suara di setiap jamnya. Al-Jaziri juga membuat jam astronomi terbesar disebut Castle Clock dan diakui menjadi analog komputer terprogram pertama. Seorang penemu yang berasal dari Jerman yang lahir pada tahun 1485 bernama Peter Henlein membuat jam hias portable dengan wadah yang mudah dibawa kemana-mana, atau dikenal sebagai Taschennuhr, yang artinya jam saku. Jam inilah yang menjadi cikal bakal jam tangan seperti saat ini. Kaca bisa didapatkan secara alami yang terbuat dari peristiwa alam yang melibatkan suhu tinggi, seperti aktivitas vulkanik, sambaran petir, sampai jatuhnya meteorit yang menyebabkan batuan tertentu meleleh karena panas dan ketika mendingin secara cepat membentuk kaca alami. Kaca alami ini dipakai oleh manusia zaman batu sekitar 9.000 tahun yang lalu sebagai ujung tombak atau alat pemotong. Sedangkan pembuatan kaca oleh manusia diyakini sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, yaitu masyarakat Syria yang pertama kali menemukan cara pembuatan kaca. Meski demikian, bukti arkeologi mengungkapkan hal berbeda. Artefak kaca tertua diperkirakan dibuat oleh masyarakat Mesopotamia Timur sekitar tahun 3.500 sebelum Masehi. 1.000 tahun kemudian, masyarakat Mesir juga mulai membuat kaca. Pada masa tersebut, kaca dibuat untuk digunakan dalam perhiasan, patung hewan, dan mozaik. Beratus tahun setelahnya, industri kaca meningkat pesat. Bahkan antara tahun 700 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi, negara Mesir, Syria, dan negara lain di sepanjang pantai timur Laut Tengah menjadi pusat manufaktur kaca. Ya teman-teman, itulah semua penemuan 7 benda sehari-hari sekitar kita yang sangat bermanfaat. Menurut kalian, mana nih penemuan yang paling bermanfaat? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.